Selamat petang untuk kita yang sudah hadir di gereja pada petang ini. Selamat datang ke 10 hari berdoa sedunia. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara atau tamu-tamu yang sudah hadir di gereja pada petang ini. Hari ini adalah malam keempat kita bersama di 10 hari doa sedunia. Dan pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema kita. Mari kita nyanyi bersama. Terima kasih, dan sebagai doa pembuka pada petang ini mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerjaan syurga, kami sangat bersyukur atas penjagaan Bapa sepanjang hari ini. Hingga pada petang ini kami dapat bersama berkumpul di gereja ini untuk menjalankan acara 10 hari berdoa sedunia. Dan biarlah Engkau berserta dengan kami, seterusnya kepada pembicara kami pada hari ini, biarlah Engkau berserta dengannya, agar setiap yang Dia berikan kepada kami, biarlah menurut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Isa Juru Selamat kami, amin. Hai, tajuk pelajaran kita, apa yang membawa Tuhan kembali? Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Raja Ahab yang jahat dan istrinya Isabel memerintah Israel karena pengaruh jahat mereka. Banyak umat Tuhan telah melupakan Tuhan dan mengabaikan ibadah. Tuhan memanggil Nabi Elia untuk membangun kembali mezbah yang rusak. Ketika Elia membangun kembali mezbah dia menunjukkan kepada orang-orang yang perlu membangun kembali hubungan mereka kepada Tuhan dan kembali kepadanya. Elia mengingatkan orang-orang untuk kembali menyembah Tuhan yang benar. Selamat petang, terima kasih kerana kita telah mempunyai kesempatan untuk bersama-sama pada hari keempat, di mana tajuk untuk hari ini ialah apa yang membuat Tuhan kembali.
Mari kita baca di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ketika hujan berhenti, suasana hari penting itu begitu tegang dan ada keheningan yang menyelimuti Gunung Karmel. Dulunya gunung ini dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan hijau-hijauan. Gunung tersebut menjadi subur kerana hujan yang turun dan dianggap sebagai tempat suci penuh berkat dan kesuburan. Tetapi semuanya telah berubah. Apa yang dulunya hijau telah menjadi gersang kerana kekeringan yang terjadi selama 3 tahun. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 mengatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ellen G. White menjelaskan mengenai kondisi bangsa Israel pada saat itu. Bumi telah kering seakan-akan terbakar. Panas terik matahari menghancurkan setiap tanaman yang masih hidup. Sungai-sungai mengering dan kawanan ternak mengembek berkeliaran ke sana kemari dengan susah payah. Ladang yang dulunya subur telah menjadi seperti gurun pasir yang terbakar, sunyi dan sepi. Kota dan desa yang dulunya makmur telah menjadi tempat berkabung. Kelaparan dengan segala kengeriannya semakin mendekat secara perlahan. Kekeringan di dalam sanubari. Mungkin hal terburuk daripada kekeringan yang melanda Israel tidak lain adalah kekeringan rohani yang menguras jiwa dan iman segenap bangsa Israel. Mereka diperintah oleh Raja Ahab yang jahat dan istrinya Isabel, dan sang pengantin Sidon itu telah melemahkan kesetiaan Ahab kepada Tuhan. Dan ia menuntun bangsa Israel dalam satu kemurtadan nasional yang mengakibatkan Tuhan untuk memanggil Nabi Elia. Di zaman di mana Ahab berkuasa, ada seorang beriman dan penuh doa yang tanpa rasa takut, siap untuk menentang bangkitnya kemurtadan nasional di Israel. Setelah para nabi Baal dan Asret gagal meminta ilah mereka untuk mengirimkan api, tibalah waktu mempersembahkan korban petang. Maka Elia memanggil umat Israel untuk mendekat dan memperbaiki mezbah Allah yang sudah rusak. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Dalam arti sesungguhnya Elia tidak sekadar mengajak segenap bangsa Israel untuk bertaubat, tetapi ia juga memanggil bangsa itu untuk kembali kepada sistem perbaktian mezbah yang rutin dan teratur. Perbaktian komunitas bangsa Israel telah rusak, dan ini semua diawali dengan hilangnya kebiasaan untuk berbakti secara pribadi dan keluarga. Apa yang membawa Tuhan kembali? Yang membawa Tuhan kembali adalah pemulihan perbaktian sejati yang berasal dari hati yang tulus. Dan hal ini diawali dengan tindakan Elia untuk memperbaiki mezbah yang telah rusak. Jika mezbah keluarga Anda telah rusak, perbaikilah dan biarkan api kehadiran Allah membakar kembali mereka yang menyembah Dia.
1 Raja-Raja 18 ayat 30 mengatakan, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ucapan terima kasih dan pujian, bersyukur atas berkat yang spesifik, dan puji Allah kerana kebaikannya. Ambillah waktu beberapa menit untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih kepada Allah atas pengampunannya. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan saat ini. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari sekalian. Untuk doa khas kita pada malam ini, saya akan pimpin untuk doa khas pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan syurga, pada malam ini Bapak, kami memanjatkan doa khas untuk tujuan pada kami bagaimana memenuhi kebutuhan praktis dan spiritual para pengungsi. Semoga gereja kita dikenali karena kasih kita kepada semua orang, tidak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Ya Tuhan, kami meminta Engkau untuk membangkitkan misionaris perkotaan untuk menanam gereja bagi 806 kelompok masyarakat di 20 negara divisi inter-Eropa. Tuhan, tolong kumpulkan pekerja-pekerja untuk menanam gereja bagi 949 kelompok orang di 38 negara divisi di Inter-Amerika. Kami juga meminta doa khas, Tuhan, tolong ajar kami bagaimana menawarkan kepercayaan dasar gereja kami dengan kejelasan, kreativitas dan keaslian Alkitabiah. Semoga kasih Yesus menjadi inti dari segala sesuatu yang kami percayai. Tuhan, tolong persiapkan orang-orang muda untuk menanam gereja bagi 789 kelompok orang di 9 negara di divisi Amerika Utara. Tuhan, inilah doa khas kami pada malam ini. Semoga Engkau mendengar permintaan kami dan doa khas ini, dan biarlah segalanya ini biarlah menurut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Isa Juru Selamat kami. Amin. Aku tentukan mengikut Yesus. Aku tentukan mengikut Yesus. Aku tentukan mengikut Yesus. Berjalan terus, berjalan terus. Meski temanku tak ikut serta, meski temanku tak ikut serta, meski temanku tak ikut serta, berjalan